Oke, sekarang hari Sabtu jam 3 sore. Gue lagi di jalan mau ketemu sama seorang perempuan yang gue yakin kalian udah tahu semua karena udah berkali-kali juga gue mention di Instagram. Jadi gue bakal jemput Anya Geraldine. Kita bakal ngobrolin banyak banget yang pengen gue tanyain ke dia. Dan gue juga udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari kalian di Instagram yang sempat gue post kemarin, fotonya yang ini. Jadi, oke, kita tungguin Anyanya aja. Ini lagi macet tapi harusnya kita 5 menit lagi nyampe. Kabar Karin? Baik. Gimana? Gak apa-apa. Kita dari malam padahal abis di acara yang sama ya? Iya, Terus, tapi kita gak ketemu. Iya, kita gak ketemu. Harusnya malah kita foto bareng yang di depan itu. Iya, biar buat pancing promo hari ini ya kan. Anya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Arif gimana? Baik. Apa kabar? Ini dari tadi gue ngeliatin Anya. Karena Anya kenapa tinggi banget sih? Tingginya berapa sih? Tinggi aku itu, jadi banyak yang nanya. Cuman emang kalau dari Instagram mungkin kelihatannya gak begitu tinggi kali ya. Karena dia biasanya sering foto sendiri? Selain foto sendiri, karena kalau misalnya aku foto sama orang-orang sebelah aku atau ada cowok gitu, aku selalu nge-cheat. Kalau nggak mereka jinjit, kalau nggak aku nunduk. Ini cewek pengertian sih. Dia agak sopan sih. Ya, Berapa tingginya berapa? 177 cm. Oke, beda-beda. Terus umur aku setengah sekarang 23, masih bisa numbuh nggak? Udah nggak? Enggak lah, umur 23 udah gak bisa ngumbuh. Ya udah, 107. 177. Ya, beda 0,3 cm lah. Kak Arif berapa emang? 165? Oke, pertanyaan yang akan ditanyakan adalah Aduh, jujur aku takut, Shay. Ini lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk, ya itulah ya, Instagram, terus campaign sama brand segala macam. Cuman aku kemarin abis pulang dari Bali, habis syuting hampir 2 bulan. Kenapa sering banget sih ke Bali? Kan aku kan nge-follow kan Instagramnya kan. Kayaknya lebih sering di Bali daripada di Jakarta ya? Enggak sih, sebenarnya. Waktu itu yang pas beberapa bulan yang lalu kayaknya di Bali mulu ya? Oh iya, karena itu kan aku syuting series kan, kayak 10 episode gitu. Jadi ya udah aku di Bali tuh lama banget, kayak 2 bulan. Itu emang buat syuting doang? Buat syuting doang. Selain itu lagi ada film lain nggak? Untuk nextnya masih belum, karena akhir-akhir ini banyak yang nawarin juga, tapi so far yang datang lagi banyak yang horor. Cuman aku lagi kayak agak menghindari yang horor gitu, jadi kayak ya udah. Kenapa? Gak apa-apa, pengen lebih explore ke drama aja daripada ke horor. Oke, Anya, ini kan karir Anya ini kan yang kelihatan ya sama kita ya. Yang kelihatan oleh netizen adalah karir di film sekarang dan di sosial media. Yes. Lebih seneng ngerjain yang mana? Kalau masalah perduitan, ini jujur-jujuran aja ya. Okay. Jujur-jujuran Yeah, aja jujur. ya. Kalau masalah duit itu pasti enak kan Instagram. Iya kan? Enak banget kan Karif kan juga ngerasain. Nggak tahu. Oke, kalau misalnya income-nya enakan dari sosial media. Sosial media parah itu jauh. Tapi kalau misalnya ditanya passionnya gimana segala macem, ngelakuin pakai hati itu lebih enak yang mana? Itu enakan yang film. Masa Karena sih? iya lagi suka banget acting sekarang. Oh gitu. Emang ada basic actingnya? Tadinya nggak ada, cuman belajar dari situ. Karena kan setiap satu film itu kan ada proses readingnya segala macem. Terus kan udah ngerjain 4 kan berarti. Nah itu kayak dari situ belajar. Cuman aku akuin emang di film yang pertama sama yang kedua itu kayak acting aku shit banget gitu deh. Kayak apa sih gitu. Tapi kalau untuk yang ketiga sama yang keempat ini aku udah mulai lumayan. Kayaknya aku bisa gitu. Nah ini kan Anya kan image Anya nih di mata netizen ya. Aku memposisikan diri sebagai netizen nih. Karena aku followers Anya juga nih, melihat sebagai netizen. Image Anya itu kan cewek seksi, cewek cantik gitu. Kalau misalnya dapat film, perannya ke situ-situ juga nggak? Enggak, malah enggak. Nggak ke arah situ? Enggak, kalau film yang pertama itu nggak ke arah situ. Film yang kedua juga nggak ke arah situ. Malah aku ceritanya jadi kayak perempuan yang baik-baik orang zaman dulu tahun berapa puluhan. Film ketiga juga yang sama Bayu Skak itu nggak ke arah situ juga. Malah itu ngebentuk image aku jadi bagus banget juga. Berarti nggak ada film yang arahnya ke situ? Nggak ada. Dan memang kalau misalnya aku ditawarin untuk main film yang ke arah situ, misalnya kayak Anya ayo dong main di film ini nih, misalnya kayak film horor tapi kayak kamu ntar misalnya pakai perannya baju yang apa pakai baju gitu. apa gitu-gitu, itu nggak mau. Karena emang aku selalu bilang sama manajer aku juga kayak kan ada namanya VD manajer aku kayak Fit, kalau misalnya ini dapat tawaran film ini bla 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 bla, bilang ya persyaratannya nggak mau pakai baju yang kebuka. Selalu itu pertama. Oh gitu. Aku juga kalau ditawarin selalu nggak mau pakai baju yang kebuka karena tidak enak dilihat. Terus Ya udah gitu. Jadi kayak kalau untuk di film ya aku serius, bukan yang kayak mau asal gue seksi ntar biar yang banyak yang nonton gitu-gitu. Nah tapi kan ini kan image-nya Anya Geraldine ini kan udah terlanjur seksi ya. Yes. Ya kalau misalnya gue nanya nih ke orang di Instagram, di YouTube, gue bilang nama Anya Geraldine, pasti yang langsung muncul di kepala mereka Anya Geraldine yang seksi gitu. Iya, yang lagi foto bikini gitu kan. Lagi di Iya, pantai yang lagi di pantai foto lagi bikini berenang. gitu. Kayak yang sering dia post dan gue sering mengingatkan kemarin, Anya jangan masuk angin dulu. Kita mau bikin video.
Tapi emang nggak masuk angin ya cewek-cewek? Gue penasaran deh, cewek-cewek pakai bikini di pantai itu nggak masuk angin nih? Lah Karif kalau mandi masuk angin nggak? Kalau nggak, kalau ke pantai buka baju apa pakai kaos nih? Iya buka baju juga sih, cuman iya juga sih. Jadi bener. sebenarnya kemarin-kemarin itu juga aku kan ke Bali mungkin terlihatnya seperti sering ya. Itu karena misalnya aku suka dapat endorsan baju renang, terus foto kayak gitu. Kenapa kalau misalnya diajak main film nggak mau pakai baju seksi, tapi kalau di endorse bikini mau? Karena kalau misalnya aku foto sendiri, ngepost sendiri itu aku kan bisa ngekontrol tuh, maksudnya mau yang terbukanya itu seterbuka apa gitu. Ibaratnya kalau foto kan seksinya cuma dari satu angle doang, lu nggak bisa geser-geser, nggak bisa gimana-gimana lagi gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kayak di film gitu kan takutnya ntar udah disuruh pakai bikini terus ntar disuruh ngapain gitu kan, kayak nggak ada yang tahu. Kalau aku sih, aku orangnya tuh jarang, mungkin aku misalnya bagian sini agak kebuka tapi aku selalu pakai yang misalnya berlengan gitu. Sebenarnya bukan karena gimana-gimana. Pertama karena lengan aku gede, jadi ya udah tahu diri. Jadi ini kayak pakai blazer gitu. Jadi aku jarang yang bener-bener pakai tank top doang gitu. Cuman kayaknya nggak tahu deh kedinginan apa enggak ya, nggak ngerti. Nah ini sebenarnya mau ditanyain itu yang lanjutin yang tadi ya, dengan image Anya Geraldine yang seksi, apa emang itu yang Anya mau? Sebenarnya sih awalnya enggak ya. Kayak balik lagi awalnya aja aku aja tuh nggak tahu kalau misalnya waktu itu pertama kali tahun 2016 itu bakal viral, itu aku nggak tahu sama sekali. Gara-gara apa sih dulu viralnya? Iya, boleh kita ngobrolin nggak? Ya. Ini mungkin ada yang belum tahu Anya Geraldine nih. Awalnya gimana gitu kan? Anya Geraldine itu sebenarnya siapa sih, terkenalnya itu gimana sih? Coba cerita singkat awalnya gimana, biar kita ingat. Ya jadi waktu itu aku adalah punya mantan. Terus habis itu dia ulang tahun, aku kadoin liburan ke Bali. Terus waktu itu tuh aku emang suka bikin video segala macem. Aku edit sendiri di handphone pakai iMovie gitu-gitu. Akhirnya aku upload ke YouTube. Tapi waktu itu tuh aku mikirnya kayak cuman buat teman-teman aku doang kan. Itu belum terkenal sama sekali ya? Belum sama sekali. Itu kayak followers Instagram aku baru 5.000 kali. Itu umur berapa? 21 apa 20? Oh udah di atas 20 juga tapi umurnya? Udah. Oke, terus liburan ke Bali sama Iya, pacarnya. habis itu aku upload kan, nggak tahu tiba-tiba viral pas aku baru bangun kayak masuk Detik. Terus gue kayak kenapa bisa, emang gue siapa, apa gitu, ngapain gitu kan, nggak tahu. Jadi ya udah gitu aja. Terus kan dulu kan sempat ada apa namanya yang di KPAI atau apa ya? Akhirnya dipanggil kan ke KPAI, terus habis itu kayak aku sempat bawa kayak pengacara juga gitu-gitu. Ya udah akhirnya kayak dibimbing buat yang kayak udah jangan kayak gitu, gini. Terus ngaruh nggak abis itu, setelah kena kasus itu merubahnya nggak? Dibilang nggak merubah juga nggak mungkin nggak merubah ya. Maksudnya walaupun kecil shock pasti ada ya shock lah. Maksudnya kayak gue waktu itu gue anak kuliahan, gue cuman side job gue model. Ya gue nggak tahu apa-apa gitu, tiba-tiba kayak dikecam satu Indonesia. Hah gimana? Tapi kan gitu. itu tiba-tiba terkenal tuh satu Indonesia. Lebih ke shock yang mati gue, ini gue terkenalnya kayak gini lagi gitu, atau kayak itu pertama, atau kayak yang wah akhirnya gue jadi terkenal gitu, lebih itu kayak awalnya mana? Pertama itu kayak mampus gue ini gimana nih gitu kan, kayak maksudnya sama keluarga juga malu, sama semua orang malu deh, sama dosen malu gitu kan. Keluarga gimana komentarnya? Kayak ya udah, kayak bude-bude aku sama om aku tuh kayak pada nanya ke mama kayak kok hanya bisa sih kayak gitu, itu gimana ceritanya kok bisa kayak gitu terus mamaku juga di satu sisi yang speechless kayak iya ya kok bisa ya Anya, ini kamu kenapa sih kayak gitu ya, aku juga bingung ya, gue juga nggak tahu nih kenapa bisa kayak gitu. Terus gara-gara itu tapi dari orang tua, dari keluarga jadi ngelarang-larang ya kalau misalnya pacaran atau apa? Enggak sih, waktu itu emang mama aku kan udah kenal sama mantan aku yang itu kan, terus ya udah jadinya gitu. Lanjutnya, dengan image seksi itu kamu gimana? Kira-kira pengen ngubah image itu atau ya udahlah biar aja lah, atau juga gue jadi dikenal orang gara-gara itu? Masalah buat kalau dipaksain bakal ngerubah kayaknya kan susah ya. Kalau misalnya kayak gue maksain, gue nggak mau dikenal seksi apa segala macem, dipikir-pikir emang gaya aku gini juga gitu kan. Kayak jadi aku ya lihat aja lah nanti gimana perkembangannya. Soalnya yang namanya orang dari tahun ke tahun kan pasti image-nya kan berubah-berubah terus kan. Dan aku juga nggak mungkin selamanya aku berpakaian seksi atau kayak misalnya foto-foto pakai bikini kan nggak selalu kayak gitu. Belum nanti kalau ternyata punya suami itu kan pasti beda lagi kan semuanya. Jadi ya udah itu udah tergantung aja. Tapi emang aslinya gimana sih, kan ada orang yang image-nya di publik beda sebenarnya sama kepribadian aslinya gitu. Bisa aja ada cewek yang seksi padahal aslinya kayak sebenarnya gue tuh pemalu, sebenarnya gue tuh risih, cuman karena tuntutan karir, tuntutan apapun mau nggak mau gue kayak gitu. Kamu gimana? Emang kamu menurut kamu itu udah cocok nggak dengan kepribadian aslinya Anya Geraldine dengan image seksi itu? Sebenarnya kalau image aku sama aku yang beneran kayaknya agak-agak bertolak belakang sih. Gimana tuh bertolak belakang gimana? Soalnya kayak gimana ya? Kalau si Anya Geraldine tuh kan image-nya kayak ya maksudnya rapi, dia
berdandan, tampil gitu kan. Cuman kalau aku aslinya tuh sebenarnya nggak kayak gitu. Aku juga setiap hari merasa agak-agak berat hati buat selalu kayak make up, habis itu nyatok, terus habis itu harus pakai baju yang kayak gini gitu. Sebenarnya kayak bisa nggak sih nyet gue di rumah kayak sendal aja, terus kaosan, terus gue pergi makan keluar gitu, makan warteg atau apa, terus pulang lagi. Bisa nggak sih? Emang kenapa nggak bisa? Emang kenapa? Karena kan kebutuhan kayak upload konten, kalau misalnya kita selfie atau apa, atau foto apa mukanya pucet juga kan males kan. Ngerti gak sih? Jadi kayak udah deh biar cantik aja. Waktu itu juga pernah diprotes kayak, kamu jadi selebgram jangan males dong, tuh rambut rambut rapiin tuh, catok kek apa kek, terus makeup yang bener kek, kayak gitu-gitu, pakai pakai tas branded dong, kayak gitu-gitu. Ngerti gak sih? Iya. Terus Anya ngerasa itu tuntutan dari netizen harus diikutin atau enggak? Sebenarnya sih nggak harus, cuman di satu sisi aku juga ngerasa kayaknya kalau emang gue dandannya kayak gitu juga sebenarnya bagus dilihatnya. Jadi ya udah nggak apa-apa gue dandan kayak gitu aja. Maksudnya buat kebaikan gue sendiri juga. Oke, tapi karena emang beda sih ya cewek sama cowok tuntutannya ya. Kalau misalnya cowok kayaknya lebih santai gitu. Iya, kayak, kalau Kak Arif pernah dituntut sama kayak gue nggak peduli. Orang nyusun fit rapi banget gitu. Iya. Fit gue berantakan parah. Apa yang gue lihat gue foto, apa yang lagi pengen gue videoin, nggak peduli estetikanya. Cuman cewek nggak bisa kayak gitu kan. Iya, kadang tuntutannya banyak banget. Jadi berarti dengan kata lain mau nggak mau hanya jadi harus kayak gitu ya. Iyalah. Padahal sebenarnya cuek. Sebenarnya iya harusnya. Tapi aku pernah nonton, katanya kamu jarang mandi ya? Jujur, aku belum mandi hari ini. Serius? Itu maksudnya gimana sih? Emang males mandi atau nggak keramas doang tapi mandi, atau beneran bener-bener nggak mandi? Mager aja. Kenapa? Kayak masih belum ada yang berubah gitu loh. Kayak aku tuh mandi patokannya rambut aku kan. Kalau misalnya rambut aku kayak udah lepek-lepek nggak jelas gitu, baru aku keramas, habis itu ntar nyatok terus udah. Biasanya mandi berapa kali sehari? Berapa kali seminggu lebih tepatnya? Tergantung rambut. Kalau misalnya kayak lagi banyak acara, kayak misalnya hari ini harus datang ke event ini, besok syuting apa, itu bisa hampir setiap hari mandi. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan dalam seminggu mungkin 5 hari gitu, kayak itu bisa 5 hari nggak mandi bisa. Oke. Tapi jangan ditiru guys, Baiklah, Anya Geraldine. Soalnya aku jarang keringetan orangnya, susah banget buat keringetan. Aku harus kayak treadmill dulu berapa menit baru keringetan, kalau enggak. Oke, berarti cowok-cowok kalian tidak bisa ngasih modus ngelapin keringat Anya Geraldine karena ini orang tidak keringetan. Nggak bisa. Tolong kalian cari modus yang lain. Anya, kita pilih pertanyaan dari Instagram ya. Aduh, serem. Siap-siap jawab ya. Iya. Ini kita dari pertanyaan yang benar dulu sampai ke yang paling random. Jangan tidur. Men, lo jangan tidur, men. Serius tidur. Kagak, ini puyeng kepala gua. Men, yang bener, men. Enggak, ini gua melek. Orang pakai kacamata tuh. Oke. Pertanyaan pertama dari Arbi Mahmuda. Bagaimana menurut Anya Geraldine orang-orang yang nilai dari fisik ketimbang potensi diri sesungguhnya? Ya nggak bagus lah kayak gitu. Maksudnya kayak gimana ya? Percuma nih, kayak contohnya gini aja. Di Instagram tuh banyak banget kan yang cantik, segala macem. Banyak, aku follow semuanya. Katipang. Si A lebih cantik daripada si B, ntar si C lebih cantik daripada si B, ntar si D, kan gitu-gitu ya. Cuman kayak kita tuh pasti setiap orang tuh punya kelebihannya masing-masing. Iya. Itu pasti kayak mungkin kalau misalnya aku mungkin ada kelebihannya di mana gitu kan. Di mana? Kalau Orang lain kelebihannya di mana? Ya mungkin bisa gini kayak oke lah muka aku nggak cantik-cantik banget, tapi mungkin aku bilang. tahu gimana cara memanage followers aku di Instagram gitu. Misalnya kayak buat mempertahankan engagement apa segala macam kan, karena aku lihat banyak loh cewek yang cantik banget tapi kayak followersnya juga banyak misalnya, tapi engagementnya nggak dijaga, jadi ini yang kayak gitu-gitu kan. Paham. Ada juga mungkin orang nih yang di dunia perfilman yang dia mungkin banyak yang lebihin cakepnya dia gitu, tapi dia misalnya actingnya mainnya bagus. Nah jadi kayak setiap orang tuh punya sisi yang beda-beda gitu. Setuju. YouTuber juga kan, ada juga yang kayak ya udah nggak ganteng-ganteng amat, apa yang nggak tajir-tajir amat, tapi viewsnya banyak gitu kan. Beda-beda. Hoki-hokian sih. Itu nggak lagi nyindir aku kan? Enggak. Kalau Kak Arif kan udah tertajir, terganteng. Wah, apaan tertajir? Udah next. Tukang beli mobil terus ya kan. Next, pertanyaan berikutnya dari Lilis Lestari. Ada nggak komentar yang bikin Anya Geraldine sakit hati banget dan sampai kepikiran terus? Kan pasti banyak banget yang nge-head di Instagram. Yang sampai sekarang kepikiran dari lama ada nggak? Sebenarnya kalau kayak dikatain kayak jelek, gendut, apalah kayak gitu-gitu aku sih kayak nggak masalah ya. Cuman yang paling aku takutin tuh sebenarnya namanya kita influencer, namanya kita menganggap Instagram tuh kayak jadi aset kita gitu. Kadang aku suka takut kalau misalnya orang tuh bosen sama aku.
kayak gitu-gitu sih. Oke. Itu yang aku takut. Jadi bukan hate-nya, bukan komennya sebenarnya. Cuman kalau misalnya kayak ketahuan udah kayak, ih kok kayaknya orang pada bosen ya, kok kayak engagement-nya turun, nah itu kan pasti kepikiran. Karena itu kan ntar ngaruh ke kerjaan Job, kita kan, brand ke job, segala iya, macem. ke brand Oke. segala macam. Nah itu sih. Terus biasanya kamu ngapain kalau misalnya udah kelihatan, oh kayaknya kok komen gue berkurang, likes gue berkurang gitu, biasanya ngapain? Lebih interaktif sih ke si followersnya ini gitu. Ngaruh nggak kalau misalnya orang udah mulai bosan ngepost foto yang lebih terbuka terus jadi engagementnya tinggi lagi? Jujur, kadang ngaruh, tapi nggak yang in purpose juga gitu. Karena kan aku nggak selalu punya stok foto bikini kan, karena aku kan tinggalnya juga di Jakarta, jadi kayak kebetulan aja gitu. Soalnya Tapi terus Hah? tapi kenapa? enggak, ya udah, tapi juga kayak misalnya aku ngepost foto bikini gitu juga bukan berarti kayak biar ntar likes dan komennya banyak. Gue juga udah tahu kalau itu bakal banyak. Cuman kayak ya emang pengen ngepost aja karena kemarin habis ke pantai misalnya. Oke, gitu. soalnya aku merhatiin kan, gue merhatiin enak banget jadi cewek kalau misalnya engagementnya lagi turun. Ini pasti Semudah itu gitu kayaknya ya. Selebgram can relate lah ini pasti. Kalau misalnya selebgram cewek nih di luar iya, situ. kalau misalnya engagement lagi turun atau misalnya lagi apa gitu, cewek-cewek cantik itu udah tinggal ngepost foto yang lebih terbuka, engagementnya naik lagi gitu, Iya, likes-nya makin kalau banyak, enggak komennya yang makin banyak fotonya gitu. yang cantik. Cowok nggak bisa kayak gitu. Iya. Mereka nggak peduli. Kita nggak mungkin tiba-tiba, oh kenapa likes gue dikit ya? Oke, gue foto nggak pakai baju gitu, nggak ngaruh kalau misalnya cowok. Iya bener. Cuman berarti Anya melakukan itu juga nggak sebagai strategi? Yang nggak munafik, iya. Oke. Tapi nggak yang selalu tiap aku merasa kayak oh engagementnya turun nih, gue ngepost ini pas gue lagi di Bali 2 bulan yang lalu gitu, enggak sih. Oke, cara lain kira-kira apa menurut Anya Giraldin nih? Kalau misalnya untuk maintain engagement selain foto-foto yang kayak gitu? Misalnya kayak caption-captionnya itu yang interaktif, yang ada nanyanya atau apa. Terus aku kayak lebih memposisikan misalnya aku ada di kehidupannya followers aku. Misalnya kan banyak kan cowok-cowok, ada cewek-cewek juga kan. Cuman yang kayak gitulah yang kayak. Tapi sering keganggu nggak sih kan? Aku kan bacain komennya Anya kan kayak misalnya nih Anya lagi post foto pakai bikini, itu komennya jijik-jijik banget gitu ya nggak sih? Kayak yang cowok-cowok kayak ya gue ke kamar mandi lagi ya apa ya, yang komen-komen kayak gitu keganggu nggak sih? Soalnya kita aja yang ngeliatin aja. Ya gue nggak tahu ya kalau kalian ya gue aja ngeliatinnya risih sih. Iya. Apalagi yang punya akun coba. Nah jujur aku tuh kadang kalau misalnya kayak komen gitu aku bacanya cuman kayak yang 4 teratas, kalau nggak 6 teratas itu bawahnya aku udah nggak pernah nge-scroll tuh. Tapi kalau misalnya emang ada yang kurang ajar banget ya paling aku hapus kayak gitu. Tapi sih selama ini kayak paling ya gitu-gitu doang, nggak yang kurang ajar ngomong eksplisit ngomong apa gitu sih enggak. Tapi Anya Giraldin sebagai fantasi cowok-cowok, Anya malah seneng atau malah risih? Aduh aku nggak tahu kalau itu ya, itu hak orang sih sebenarnya. Iya itu kan nggak sih? orang, bener-bener itu bener hak orang. Cuman di Anyanya nih, Anyanya ngerasa risih atau ya udahlah itu kan terserah mereka gitu. Soalnya kan ada beberapa cewek yang risih gitu dijadiin fantasi sama cowok-cowok. Ya sebenarnya gini gak sih, kalau misalnya apa yang kita post itu kan udah jadi konsekuensi. Ibaratnya Betul. kayak aku ngepost story nih misalnya pakai bikini, kalau nggak pakai tank top tapi agak kelihatan sedikit apa, ya itu udah resiko orang mau diapain fotonya. Maksudnya itu udah resiko kayak tuh orang mau ngapain sama tuh foto, mau dijadiin wallpaper kayak mau dijadiin apa kayak, itu kan kita sendiri yang nge-share kayak gitu. Jadi Berarti kayak nggak udah. masalah? Ya bukan berarti kayak oke nggak apa-apa kalian jadiin aja saya fantasi kalian, nggak juga Iya tapi lebih gitu. nggak masalah kalau lebih Cuman kayak, ya udahlah itu ya udahlah. udah bukan tanggung jawabnya Anya lagi gitu. Iya. Oke. Udah tergantung otak kalian masing-masing aja sebagai individual Oke. gitu. Dari Adinda Febiora, Kanya kan udah beberapa kali ikutan main film layar lebar di Indonesia dan menurutku itu jadi salah satu prestasi Kanya. Tapi masih aja banyak yang bilang kalau Kanya tidak berprestasi dan nggak jarang nemuin komen yang isinya apa sih prestasi lo? Gimana sikap Kanya kalau dengar dan baca komen-komen orang kayak gitu? Thank you. Semoga dijawab. Itu kan sebenarnya balik lagi kayak misalnya kita menilai orang misalnya si A. Kalau kita emang udah dasarnya nggak suka atau nggak emang udah dasarnya benci gitu, kayak udah ada perasaan-perasaan tertentu yang dirasakan kalau ngelihat dia, itu pasti akan selalu memandang sebelah Negatif mata. Ya apapun kan? yang dilakukan. Jadi kayak kalau misalnya aku ngelakuin yang negatif dia seneng kayak hahaha negatif loh gitu. Tapi ntar sekali aku ngelakuin yang positif dia juga bakal mengarahnya ke yang negatif juga gitu. Jadi nggak peduli apapun yang Sebenarnya dilakukan. nggak pernah peduli. Yang penting maksudnya kayak aku juga nggak pernah ngegubris yang komen negatif. Kalau emang lo nggak menghargai apa yang udah gue lakuin juga kayak ya udah nggak apa-apa. Yang penting masih banyak orang lain yang suka dibanding mikirin yang satu yang nggak suka ini. Oke, haters gonna hate ya. Next dari Amelia Risi, bener nggak dulu pernah deket atau pacaran sama Ardhito Pramono? Hah? Nggak pernah. Itu pertanyaan macam apa? Ya nggak tahu ini dia yang nanya. Enggak, aku aja nggak pernah ketemu in person sama Ardhito Pramono. Oke. Cuman aku follow-followan gitu. Oke, next. Kenapa random banget? Dari nama gua
Anya 3 underscore. Anya pengen gak sih punya bisnis di mana-mana kayak Bang Arif? Pengen banget dong. Aku tuh pengen banget sumpah, kayak sebenarnya tuh aku juga next stepnya selain influencer terus aktris, aku juga pengen kayak bisnis gitu. Nah, cuman kan emang pasti banyak banget nih guys yang takut buat mulai bisnis sendiri. Nah, akhirnya tuh kalau sekarang aku partneran sama Udah ada ini buka orang-orang. bisnisnya? Yang ada restoran, aku kayak bikin burger gitu, namanya Burger Bar. Itu ntar bukanya 2 bulan lagi atau sebulan lagi. Tapi itu udah running. Tapi Tinggal nunggu launching doang. Itu partneran. Karena apa? Karena aku takut kan kalau sendiri. Terus habis itu yang kedua juga ada kayak ternak bebek sama lele. Itu juga aku kan serius? gak mungkin sendiri gue beli tanah terus Enggak, ini gue beli ternak bebek beneran bebek? Beneran di Anya Bogor. Geraldine ternak bebek. Iya, sama lele. Ada kolam empang gitu. Itu kenapa tiba-tiba kepikirannya ke sana gitu? Ya habis kan jelas. Siapa yang gak makan bebek sama lele? Iya benar sih, nggak maksud gue. Iya benar sih, cuman Anya Geraldine gitu kenapa nggak buka klub gitu atau apa gitu? Nyari duit tuh nggak harus yang keren-keren. Penting yang jelas aja nih, duit balik apa enggak. Kalau kayak memungkinkan ya udah gue bikin. Mau bikin apa juga Gue suka. bikin aja. Berarti Iya kan pasti orang Iya, makan iya. bebek dan lele kan. berarti yang lagi mau jalan si Burger Bar itu sama Iya. ternak bebek dan ternak lele. Mungkin kalau ada yang lain yang mau partneran juga boleh. Oke. Kenapa kepikiran bisnis itu? Kalau yang burger itu sih sebenarnya diajak sama temen aku. Oh bukan, lebih tepatnya. Yang mana? Kenapa kepikiran buat bisnis gitu? Buat bisnis. Ya karena kan kita nggak ada selamanya di dunia entertainment ini, Syai. Kita mau cewek mau cowok kan lama-lama makin tua, makin punya kesibukan yang lain. Ntar kalau udah berkeluarga atau apa gitu kan, terus kayak nggak selamanya cakep juga, nggak selamanya kreatif. Jadi ya harus ke bidang-bidang yang lain juga. Di samping itu emang aku selalu pengen nyobain yang baru gitu. Ini sekarang kamu di manajemen siapa sih? Yang Lex. Masih sama yang Lex? 100. Oke, berarti semua kerjaan job yang ngurusin mereka? Kalau aku sebagai Anya. Tapi kalau Anya punya bisnis enggak? Itu sendiri? Timnya udah ada tapi? Tim apa? Tim buat bisnisnya. Kalau misalnya di manajemen kan ada yang tim manajemen yang bantuin. Iya. Kalau di bisnis ada timnya atau cuman partneran aja, nyerahin ke partner semuanya? Nyerahin ke partner. Oke. Next kita lanjut. FGPRDN. Kenapa nggak pakai nama asli? Terus kenapa milih nama Anya Geraldine buat jadi nama panggung? Banyak banget juga tuh yang nanya dan aku udah berkali-kali jawab. Jadi gini, waktu itu mamaku pengennya namanya itu Nur Amalina Hayati. Secara mamaku tuh sebenarnya Islami banget kan, pakai kerudung. Kalian udah lihat mungkin di Instagram. Terus kalau papaku itu pengennya namain aku Anya Geraldine. Oke. Tapi akhirnya mamaku masukin nama itu buat ke akte segala macem. Jadi aku sekarang KTP Nur Amalina Hayati. Cuman aku sekeluarga dari aku kecil, nenek aku, tante aku semuanya itu manggil Anya. Ya udah. Tapi toh itu bukan sesuatu yang ditutupin juga kan? Bukan nutupin Kamu juga. nggak nutupin juga kan? Enggak. Dan nggak Aku malu juga selalu kalau orang jawab. tahu. Dan nggak malu juga karena nama Nur Amalina Hayati juga itu bagus. Mungkin kayak faktor luck yang aku punya sekarang itu karena si nama Nur Amalina Hayati itu kan kayak cahaya gitu. Oke. Tapi lucu ntar kalau aku nikahan, saya nikahkan Nur Amalina Hayati gitu. Itu bukan Anya. Gue nggak kebayang ketemu Anya gitu di klub Nur Amalina Hayati. Ya kan kayak nggak cocok ya. Iya, Nggak cocok oke. ya. Harusnya Oke. Nur tuh di rumah ngaji gitu, sholat. Oke, lanjut. M Dava Kaluku. Bang, rambut Anya wangi nggak? Ini habis dicatok tadi, jadi kayak bau gosong. Oke, gue nggak tahu harus jawab kayak gimana. Dia nggak mandi 5 hari katanya. Belum 5 hari, baru kayak kemarin aku mandi. Jadi baru 2 hari sama hari ini. Oke, ini dia pakai caps lock semuanya. Aduh, nyantai banget. Dea Aek SP. Nitip bang, tanda seru 4 kali. Kenapa sih Anya kalau di foto tuh gayanya selalu menggoda biar diceng-cengin cowok gitu? Awas aja kalau nggak ditanyain. Emang Gayanya sama menggoda tuh kayak gimana? nggak Kayak tahu kayaknya selalu menggoda. gini, terus kayak gitu. Terus harusnya gimana? Maksudnya kayak Gue nggak tahu, ini pertanyaan dia, marahin dia, jangan nanyain ke aku. Aku nggak marah sama Oke. Cuman maksudnya kayak ya udah, namanya kita foto, menurut kita badan kita terbagusnya ketika bergaya itu ya udah, jadi aku bergaya itu. Iya, tapi nggak apa-apa kok, kayak gue kan misalnya angle gue dari kanan gitu kan. Jadi kalau misalnya dulu kenalan sama cewek gitu, halo. Ya sah-sah aja, terserah kita Kayak gitu Kylie sendiri. gitu kan, kayak Kylie Kim, dia kalau foto kan selalu kayak gitu kan, kayak maksudnya setiap orang. Coba kayak- Kylie sama Kim kayak gimana fotonya? Nggak mau. Kayak gitu lah guys, ngerti Gue kan? ulang aja nih buat kalian masih pengen ngulang. Tuh. Jangan gue ulang lagi. nolak. Tidak. Gue ulang lagi. Enggak. Kayak gimana tadi? Enggak. Ya udah, gue ulang lagi. Maaf guys. Aku kelepasan. Oke, next. Ini yang banyak ditanyain nih sama cowok-cowok nih, Anya. Apa cowok? DKY_kid.
Apakah seseorang yang penghasilannya di bawah UMR bisa ngajakin Anya Geraldine ngedate? Bisa kayak kalau aku jomblo. Serius? Emang kamu nyari cowok kriterianya itu apa? Apakah dia harus orang kaya atau gimana? Setia sama selalu ada. Soalnya kayak apa ya, kayak aku mikir aku tuh paling males kalau misalnya gini, udah kebayang banget nih beberapa, soalnya kayak teman-teman aku juga ada yang pengalaman, dia cantik nih misalnya, tapi dia kayak standarnya tuh kayak pokoknya harus tajir, misalnya mobilnya harus mobil Eropa, terus harus ini harus itu, ujung-ujungnya cowoknya nggak setia, kalau nggak ujung-ujungnya cowoknya semena-mena. Nah aku males sebenernya kayak gitu, jadi kayak gimana ya, kayak gitu deh. Yang penting setia sama selalu ada aja, soalnya menurut aku tuh waktu sangat berharga, dan yang aku harapkan sama pasangan aku itu selalu waktunya dia. Tapi mantannya mantannya sebelumnya tajir-tajir nggak? Biasa-biasa aja sih kayaknya. Serius? Maksudnya nggak ada yang tajir melintir gitu ya, kayak sih biasa-biasa aja sih. Kayak... Pernah nggak pacaran sama cowok yang cuman bawa motor bebek? Pernah lah, masa nggak pernah? Iya pernah. Kapan? Zaman kapan itu? Waktu itu malah 6 tahun pacaran. Oh ya? Tuh, ini menjawab pertanyaan kalian. Apakah cowok berpenghasilan UMR bisa pacarin Anya Geraldine? Pacarannya ke warkop gitu kan, makan Indomie, internet Indomie. Tapi sampai sekarang kalau misalnya diajak nongkrong ke warteg gitu, lah kan masih sering aku. itu kemarin kan, ya gue liat sih yang di videonya sama Bimo ya. Cuman itu di kehidupan nyata. Di kehidupan gitu nyata aku kadang suka lagi BM nih, misalnya kayak dalam 2 minggu sekali atau seminggu sekali kayak, aduh BM deh pengen warteg, ya udah beli warteg yang di deket mana, misalnya deket tempat aku tinggal di Kemang atau di mana, habis enak banget. Pecel lele pinggir jalan juga aman? Masih lah, masih. Ama aku kalau makan Indomie aku sukanya di warkop, soalnya itu kayak abang-abangnya tuh masaknya perfect banget, dari telurnya apa ya semua. Oke, lanjut. Anir MD HNA, gimana sih bisa semuka batu itu ngadepin haters kayak yang gak ngefek gitu, bacotan netizen yang pasti banyak kasarnya? Kenapa bisa semuka batu itu? Iya, maksudnya semuka batu apaan sih? Mungkin maksud kayak dia bisa kenapa bebel bisa gitu bodo ya. amat gitu sih sama haters amat. gitu? Karena kalau dipikirin gue ntar nggak jadi kayak sekarang dong. Karena kalau misalnya aku alhamdulillah bisa aku jadi yang kayak sekarang ini ya karena haters aku dulu mungkin gitu. Karena aku juga nggak mempedulikan dia, tapi apa yang dia bilang itu maksudnya aku masukin, terus aku cerna buat introspeksi diri gitu kan maksudnya. Cuman aku nggak pernah yang kayak berhenti berkarya atau berhenti apa gara-gara dikatain gitu, itu menurut aku nggak make sense. Kalau kayak gitu malah mereka seneng kan. Itu yang kejadian yang dulu viral yang pacaran ke Bali itu berapa tahun yang lalu sih? 3 tahun ya, berarti hanya sudah berkarir di sosial media 3 tahun ya. 3 tahun itu naik turun atau gimana? Atau stabil? Alhamdulillah sih naik gitu ya. Naik terus dari itu? Ya. Nggak pernah yang kayak ntar naik terus turun. Soalnya nyambung nih pertanyaan berikutnya dari Immanuel Albert. Mulai bisa cari uang sendiri umur berapa? Lupa sih aku, cuman kalau yang bener-bener keluar dari rumah habis itu nyari duit setiap hari itu ya dari 2016. Cuman kalau misalnya kayak waktu aku SMA atau aku kuliah itu ya aku adalah kerja sampingan itu modeling, kalau nggak iklan yang kayak gitu-gitu sih paling. Cuman itu kan nggak bisa yang menghidupi aku selama-lamanya gitu kan. Berarti yang baru bisa menghidupi itu zaman jadi selebgram ya? Betul. Oke. Farhan DZ, badan KA-nya kan tinggi, susah nggak sih cari pacarnya? Jujur ya guys, aku tuh kayak selama ini punya pacar itu nggak pernah yang lebih tinggi daripada aku. Oke. Selalu kayak sekuping, sejidat sekuping, sumpah nggak pernah. Soalnya kebanyakan cowok-cowok tuh nggak pede kalau misalnya ceweknya lebih tinggi gitu. Iya, dan lucunya juga kayak beberapa kali gitu kayak ada lah cowok misalnya kan jalan sama aku, ada yang dia proud banget punya pacar tinggi, digandeng mulu, ada yang digandeng nggak mau, akhirnya dia jalan duluan, gue di belakang. Iya sumpah. Terus kayak wah, itu sama yang 6 tahun tuh aku pacaran dulu, dia tuh malu kalau jalan gandengan, jadi kita jalan nggak pernah gandengan, kalau nggak aku jalan duluan dia jalan duluan. Tapi dulu pertama kali gue ketemuannya ya beberapa tahun yang lalu di acara YouTube kalau nggak salah ya di. Pertama ya kita ketemu di situ. Kita pertama ketemu di mana sih? Lupa di Funfest bukan? Iya, kalau nggak salah yang itu. Iya. Itu kan gue belum pernah ketemuannya ya sebelumnya, terus gue tidak tahu Anya ternyata setinggi itu. Begitu ketemuannya terus gue kayak Oke, ternyata dia tinggi banget aslinya. Cowok-cowok banyak yang kayak gitu nggak, yang tiba-tiba misalnya lagi kenalan di chat gitu, baru pertama kali ketemu first date gitu, gimana? Kayak tinggi banget gitu, terus kayak itu pasti minder, selalu jadi bahan obrolan di first date. Ketinggian deh kamu kayak apa gitu. Gimana, tapi merasa happy nggak dengan tinggi badan yang seperti sekarang? Happy sih, alhamdulillah. Soalnya ini beneran ada temen SMP gue dulu cewek, dia tinggi, tapi dia malah jadi beban karena dia jadi susah nyari
nyari cowok. Kalau aku balik lagi sih, kayak aku kadang bener-bener nggak peduli sama looks tuh cowok kayak gimana ya. Kalian bisa lah ngelihat mantan-mantan aku, maksudnya kan nggak semuanya cakep juga ya, Shay. Bukan kayak gitu. Terus ini kalau misalnya mantannya Anya nonton terus kuat jelek. Nggak, bukan kayak gitu. Cuman maksudnya tadi kayak yang aku bilang, ya lebih ke isinya dia gitu daripada yang luar ya. Jadi gue nggak pernah peduli mau lo segini gue kayak mau lo hitam atau apa gitu, kayak aku ya udah nggak peduli, yang penting baik aja udah gitu. Jadi ya udah, kebetulan dapetnya yang segini, nggak pernah yang lebih tinggi. 2 pertanyaan terakhir. Pola krim mata, tips menjadi selebgram. Bantu dikit lah, share ilmu, bagi-bagi ilmu buat netizen. Tips menjadi selebgram yang jelas, yang pertama itu kan harus yang bermanfaat, kalau nggak yang menghibur. Oke. Yang di share. Yang kedua, abis itu kamu juga harus bisa maintain followers kamu, maintain gimana ntar engagementnya apa segala macam, biar dia selalu sayang sama kamu. Ibaratnya jangan sampai followers itu kenal doang sama kita, karena kalau cuma kenal sama tahu, dia someday bisa ninggalin kita gitu aja ya kan? Tapi kita harus buat dia sayang. Nah gimana cara buat dia sayang? Nah itulah pikir PR-nya, entah mungkin kamu bikin video di YouTube apa buat mereka merasa deket jadinya sayang kayak gitu, jadi loyal kayak gitu sih paling. Ya, tips menjadi selebgram dari Anya Geraldine. Pertanyaan terakhir, Anya, dari Lala Vanveld. Kalau ada kesempatan, hal apa yang udah terjadi dalam hidup Anya Geraldine yang mau diubah? Apa ya? Ada nggak kira-kira hal yang Anya kayak, oh harusnya dulu gue kayak gini ya, biar gue jadi kayak gini ya, atau? Nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada, soalnya aku bukan tipe yang suka nyesel gitu ya. Karena menurut aku kayak apapun yang aku lakuin seburuk-buruknya dulu gitu, kayak misalnya mungkin pernah pacaran sama si A terus begini begitu, terus kayak aduh image-nya jadi gini, aduh gitu, nggak nyesel juga sih. Karena apapun yang terjadi seburuk-buruknya itu pasti abis itunya tuh aku kayak merasa naik level gitu, kayak bermanfaat buat aku. Jadi nggak ada, selalu ada hikmahnya. Jadi aku nggak pernah yang kayak aduh nyesel deh dulu pernah misalnya temenan sama ini terus musuhan, apa pernah pacaran sama ini terus habis itu sekarang kayak gini nggak pernah sama sekali. Berarti udah happy banget sama Anya Geraldine yang happy sekarang. Banget dengan aku yang sekarang dan masalah-masalah aku yang dulu yang ngebentuk aku ya, jadi kayak sekarang. Nggak ada yang mau diubah sama sekali? Nggak. Oke, Anya, ini aku udah nyiapin 10 kata. Ketika aku menyebutkan kata-kata ini, tolong dijawab dengan cepat apa yang lagi kepikirannya, oke? Gampang dong? Oke, misalnya aku bilang mobil gitu, apa gitu. Oke? Siap? Tapi nggak boleh mikir ya? Ya gimana dong? Harus cepat. Tes dulu. Itu polisi lewat misalnya. Aku bilang, polisi. Serem. Nah, kayak gitu, oke? Nggak boleh mikir ya, oke? Ya, kita coba. Cuma 10 kok, ini gampang. Kita mulai. 3, 2, 1. Instagram. Tuh, mikir. Ulang. Oke, spontan aja ya. Instagram. Duit. Wow. Lah jujur dong. Okay. Lah jujur. Ternyata kalau misalnya Anya buka Geraldine gitu, kita kan ngelihat logo Instagram warna ungu merah gitu. Kalau Anya buka Instagram, logonya RP. Kan jujur, kan disuruh jujur. Oke, mantap. Lanjut ya. Cantik. Nggak dibawa mati. Lebih cepat lagi ya. Netizen. Julid. Lelaki. Jahat. Uang. Mau. Yang penting duitnya kan nyari sendiri, nggak dari laki-laki ya kan? Oke. Young Lex. Metal, kok metal? Tapi kan dia hip hop ya, maksudnya rockstar gitu loh dia tuh. Alkarin. Prestasi. Bisa. Apaan bisa? Maksudnya kayak bisa. Someday gue akan mendapatkan prestasi yang banyak. Jadi nggak 1-2 doang. Kalau 1-2 doang ntar dilupain sama netizen. Okay. Harus yang banyak baru dia inget, ntar kesantol di otaknya. Oke, 2 terakhir. Keluarga. Lama nih mikirnya. Apa ya? Sayang lah. Sayang tapi mikirnya lama gitu. Iya. Selain sayang, sejahtera. apa itu maksudnya sejahtera itu? Ya maksudnya aku sayang sama keluargaku dan aku berjanji akan mensejahterakan keluargaku gitu. Oke, kita boleh jadi keluarganya Anya nggak? Biar disejahterakan. Oke, terakhir Anya, tapi ini nggak boleh mikir ya. Aduh. Langsung jawab ya. Ini simpel banget. Spontan keluarin aja, jangan mikir ya. Oke, lihat ke kamera. Nikah. Mau banget please, besok bisa nggak?
Gak apa-apa. Kok kenapa sih itu harus ditaruh di belakang gitu? Kenapa? Emang kenapa? Nggak apa-apa. Kok dari dulu aku tuh pengen nikah gitu tapi kayak tidak memungkinkan. Dulu kalau nggak salah pernah denger ya pengen nikah muda ya, pernah baca di mana gitu? Iya, cuman begitulah kayak kita tuh kalau menginginkan sesuatu dan terlalu diinginkan tuh tidak akan tercapai gitu ya. Sekarang Jadi, umurnya berapa? 23. Ya masih muda dong kalau nikah sekarang juga. masih. Terus sekarang punya pacar kan? Ya, Udah sampai mana hubungannya? ya gitu aja sih. Ya udah pacaran aja. Cuma maksudnya belum ada omongan yang kayak gitu-gitu. Aku juga nggak mau kayak jadi netepin kita pacaran terus kita harus nikah ya ntar gini kayak ntar stres cowoknya kayak udah. Kalau misalnya diajak nikah sama cowok yang sekarang mau nggak? Di mana harga diriku sebagai perempuan mau? Mau. Mau. Tolong pacarnya Anya, ini gue sudah meringankan beban ya lo loh. Allah, ya Allah. gue sudah meringankan beban lo, jadi lo tidak harus deg-degan lagi. Silakan disegerakan saja. Ini kita bentar lagi kita udah mau nyampe apartemennya Anya. Iya. Gue mau mengantarkan Anya pulang, jadi baiklah kita matikan dulu kameranya. Ya. Ini mati ini gimana ya? Oke, ini sebagai lelaki yang bertanggung jawab, gue ngantar pulang Anya. Udah ada yang pernah belum ke apartemen Anya Geraldine di video ini? Belum. Kalau mampir doang main-main ada. Di video ini belum ada. Video ini. Berarti kan sebenarnya netizen belum tahu isi kamar Anya itu, nggak ada yang tahu. Boleh dibongkar nggak? Jangan diobrak-abrik tapi. Nggak ada obrak-abrik, kita cuma pengen nunjukin ke mereka. Boleh ya? Oke, berarti ini untuk pertama kalinya ada yang ngevideoin isi apartemennya Anya Geraldine. Kita lihat. Emang kalau kayak Anya gini sih apartemennya apa sih? Numpang masuk ya. Iya dirapihin. Oh emang aslinya nggak serapi ini ya? Enggak, sumpah tadi berantakan banget kan. Terus kayak aku bilang sama dia, tolong dirapihin kali berantakan. Oh iya, karena dirapihinnya sekosong ini kayak mau dikontrakin ya. Emang tadinya nggak kayak gini? Aduh, Enggak sih, enggak ada sih. barang-barang. Ya harusnya kita nggak bilang dulu nih mau kesini nih. Bentar, pintunya kita tutup dulu. Harusnya jangan main. Oke, jadi gini, ini isi apartemennya Anya Geraldine. Kita akan mencari barang-barang aneh di apartemen ini. Kita kira-kira Anya punya apa aja. Oke, harus dimulai dari mana nih? Oh iya, buka sepatu dulu ya. Maaf. Alhamdulillah pagi ya. Oke, Anya. Ya. Ini kamu tinggal di sini sama siapa? Sendiri. Sendiri banget. Sendirilah, sendiri banget sama siapa lagi? Ada berapa kamar sih ini? Satu doang, kan cuma buat sendiri. Oke, lihat ke situ. Itu ada yang lurus itu kamar ya? Iya. Yang sebelah kanan apa ya? Pintu Kamar kamar. mandi, udah gitu doang. Oke, ini biasanya pasti tempat melakukan hal-hal berdosa ini di mana? Oh, enggak ya? Ini biasanya tempat aku ngumpul sama teman-teman aku kalau misal lagi pada bertamu. Oh bentar, Ki, ingetin gue kalau Anya lagi di samping gue duduk Ki. Kenapa? Oh enggak apa-apa. Iya biasanya tuh kalau ada tamu tuh pada duduk di sini gitu. Terus kalau ini tuh apa ya? Itu emang koleksi vinyl gitu apa gimana? Enggak sih, sebenarnya ini karena aku suka Lana Del Rey, terus kebetulan ini kenapa ditaruh di sini? Ini ada pokoknya itu Lana Del Rey, terus aku jadi beli giniannya, padahal nggak didengerin juga. Tapi TV sering dipakai nggak? enggak. Nggak pernah dipakai? Enggak. Kakak suka pakai TV nggak? Enggak. Buat Netflix doang. Yang lain? Abis itu ini ada 2 piala yang katanya bisa dibilang suatu prestasi Kita ya. lihat ya, prestasi Ya, Anya Geraldine. Kalau yang ini bukan piala, yang ini kayak Habis talk show ya, biasanya iya. dapat ginian ya? Terus kalau Oke, ini kalau itu modeling. ini tahun berapa? Gading model set tahun 2016. Ya juara 1 waktu itu. Ini berarti belum jadi selebgram dong? Belum, ini beberapa bulan kemudian langsung jadi selebgram. Gara-gara ini? Enggak juga, kan beda ya. Oh iya. Ini. Oh iya. Shinzui. Ini 2011. Wah, 2011 Ini waktu aku SMA dong ya? Ah, ya ini kayak ikut beauty pageant gitu. Nah, ini. Aduh, jujur itu bukan aku yang ngeprint. Ini nih. Ini yang ngeprint tuh mama aku. Ini kan pacarnya sekarang kan? Iya. Udah ketemu sama mamanya? Iya, tapi ini fotonya waktu belum pacaran dulu. Oh gitu. Terus waktu belum pacaran terus foto kan, terus habis itu sama mama aku di print tiba-tiba ditaruh di sini, ditaruh. Ini ngeprint siapa? Mamaku. Serius? Iya, makanya frame-nya warna-warni, ada merah, ada biru. Aku nggak mungkin, kalau aku tuh pasti belinya putih-putih. Tapi itu sinyal loh. Mamanya ngeprint foto bertiga bareng Anya dan pacarnya, berarti itu sinyal kalau mamanya setuju. Emang mamaku pengennya aku cepet-cepet. Oh gitu? Emang Anya anak pertama? Pertama. Oh oke, bisa dipahami. Next. Udah gitulah pokoknya. Terus Ada cerita apa dengan Mawar itu? tahu nggak? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi dengan Mawar ini dulu aku pernah punya mantan, sebut saja si Ini yang dapat mobil nih. bukan beda. Nih sebut saja si B ya kan, Oke. B inisialnya beneran tuh gue sebut. Jadi dulu kita pacaran, habis itu kayak lagi enif belum setahun sih, Monsri ya. Berapa bulan aku ngasih gift ini. Jadi ini tuh kayak mawar beneran, cuma didinginin. Dia nih baru bakal jatuh satu-satu kalau udah 2 tahun. Sedangkan ini baru ngasih kayak tahun lalu gitu. Tahun lalu. Ini hidup.
Beneran. Mawarnya beneran. Emang iya? Iya beneran, ntar dia lama-lama jatuh-jatuh gitu. Kalau udah 2 tahun rontok semua. Gue tahu nih inisial B, Bang Atta. Hah? Kok apa sih? Oke, next. Iya, Ini dapur pasti nggak kepake nih kan? Kepake dong, kan pacarku suka masak. Oh gitu. Nah, aku tuh nggak Wah. bisa masak sama sekali, cuman aku kayak dimasakin gitu. Lihat deh. Dapur Anya Geraldine, gelasnya cuma ada gelas wine doang. Nggak, gelas yang lain ini di sini. Oh, iya. Ada di situ. Udah ya. di Oke, situ. kulkas boleh dibuka nggak nih? Ya coba aja. Apa sih tuh? Gini. Ayo, apa Ini, itu? Apa ya, itu? Iya, telur ya kan, butter buat masak. Itu jus tomat ya? Bumbu buat dimsum. Oh, oke. Itu ada dimsumnya di situ. Oke, terus ada susu ya? Ada itu jus jeruk kali ya yang di belakang ya? Iya, sama Oke, susu. sama ada teh ini yang di botol ya? Iya betul. Oke, yang atas? Yang atas nggak ada apa-apa ini. Ini apa ya? Apa itu? Endorsan. Kalau endorse biasanya ngerekodnya di sini juga? Iya. Di sini juga pakai ring light. Oke, Endorse. lanjut ke sana. Wow. Ini mahal ini. meja makan, ini sepatu. Meja makannya kepake nggak? Pakai kadang kalau lagi makan. Oke, ini sepatu-sepatu. Wah, rapi banget. Nah, kan ada yang rapihin tadi sebelum Kak Arif kesini. Kalau Kak Arif tadi nggak nggak kesini kayak kan gini ya? Tadi berantakan nggak kayak gini ya? dia, Ini, pas tahu. thanks to Iya. him nih. Ya. Nah, terus ini box endorse yang buat review gitu. Kalau biasa aku Insta story kan, kayak hi guys, bla bla. Nah, ini barangnya masih ada di sini ke pending. Biasanya kalau misalnya Belum kan dikerjain. abis endorse kan banyak barang yang di endorse ya. Itu biasanya dikasih ke orang atau diapain? Itu biasanya ada fakir yang suka mengambil di situ. Diapain Tapi barangnya? aku nggak pernah sih kalau yang sepatu-sepatu aku kasih anak sekolah yang deket kosan. Dibagi-bagiin tapi. Ya, tapi yang ukuran 40, jadi aku sebelum mau ke sini, aku selalu ada anak sekolah lewat, aku tanyain. Soalnya emang nggak kepake kan. Iya. Soalnya gue juga kalau misalnya ada endorsean barang itu kan banyak datang pas sudahan pasti dibagi-bagiin karena nggak kepake. Oke, next. Nah, udah terus ini tempat-tempat buat naruh tas. Oke, ini tas-tasnya yang kalau dijual ya kebeli mobil lah ini. Di dalam Segini isinya aja apa? kok apa? Ya, di Di dalam isinya dalam apa? sini tuh kayak nggak penting gitu sih, yang barang-barang kayak box Polaroid. Oh, ini penting loh. Bentar, bentar. Ini penting banget loh. Oh, Ini penting banget. iya ada ini. Iya ditaruh di sini. Random banget nih guys. Ada cake kinian. Wah, 2 gue years appreciate loh anniversary. itu disimpan, thank you lah. Terus Ya, sepatu-sepatu. terus ini ada yang jarang dipakai. Bukan jarang dipakai ini kastanya sepatu yang murah-murah di dalam, Gitu, yang mahal-mahal di ya. situ. Ini ada itu sepatu, sendal. Oh, mantannya yang B itu. Ada bantalnya. Oh, masih disimpan loh bantalnya. Nggak sengaja guys, aku juga nggak tahu ini kenapa bisa ada di sini, kayak asisten aku yang nyimpen deh. Oh, oke. Ya Oke. udah lah ya. Gue nggak tahu itu maksudnya apa sih, bantal yang ada muka mantannya ditaruh bareng sepatu. Itu jujur itu Samping-sampingnya. bukan aku yang bikin buat dia, enggak. Di Jadi, endorse. waktu itu dia dapat endorsan, terus ya udah ditinggalin gitu aja. Kenapa ditaruh di samping sepatu, diinjek-injek dulu mukanya? Oh, bukan aku yang naruh, aku juga lupa kalau masih ada itu, sumpah aku lupa banget. Oke, next. Ini nggak apa-apa beneran kita bongkar-bongkar. Gak apa-apa lah, udah terlanjur nih sepatu-sepatu juga, kayak sepatu buat nge-gym apa segala macam di sini. Oke. Next, ini bunga dari siapa ini? Endorse. Endorse. Oh Heeh, kosong. Percaya. Apa ya? Udah bisa di kamar mandi, nggak perlu kan kamar mandi? Boleh kali yang ngintip ya. Wah, rapi juga loh kamar mandinya. Ya udah gitu doang sih paling nih kayak peralatan. Ini banyak yang mereka banyak yang mau tahu nih. Anya kan jarang mandi. Nah, sekalinya mandinya apa tuh peralatan mandinya tuh? Itu sampo. Biasa kayak wanita-wanita pada umumnya kan? Iya, aku tapi sekalinya mandi lama kalau misalnya mandi. Berapa jam kalau mandi? Ya bisa 45 menit gitu. Enggak Lumayan. lama sih itu sih. Oh enggak ya? Itu sih enggak lama sih. Oh, enggak. enggak katanya 2 jam. Berapa lama dia kalau mandi? 1,5 paling lama. Ya 1,5 jam gitu karena kan ada ritual-ritualnya dulu, tau gak sih, kayak Apa duduk dulu di ritualnya? kloset Wih. sambil main handphone, terus kayak itu yang bikin lama. Tapi mandinya mah cepet, cuman gitu-gitu lah. Kita boleh masuk situ nggak? Boleh. Duh, berantakan apa enggak, aku nggak tahu nih. Tipang. Ini aku masuk ke kamarnya rame-rame loh, Tipang. Selamat Assalamualaikum. datang di kamar aku yang sangat berantakan ini ya guys. Wah, kamarnya wangi banget. Oke, ini kamarnya Anya Geraldine. Sorry ya gue masuk ya. Buat yang nanya tadi ada yang nanya juga soalnya kan wangi rambutnya Anya Geraldine. Terus ini gue lagi di kamarnya Anya Geraldine. Gimana cara gue mendeskripsikan wangi-wangiannya ya? Harum deh pokoknya. Enak kan? PW Soalnya kayak banget. ada aromaterapinya gitu. Terus ini sorry banget nih guys, berantakan nih kayak koper kemarin aku. Sumpah ini gak berantakan sama sekali. Rumah gue jauh lebih berantakan dari ini. Oh gitu. Iya. Terus kayak baju-baju aku udah overload, jadi di lemari nggak muat nih, di luar semua tuh digantung. Tapi gitu doang.
Tuh gitu doang, udah Doang. puas. Ini soalnya kan Aduh. banyak yang request nih kan, tadi kan pengen lihat kamar Anya. Nah ini sekarang gue udah ke kamar Anya. Cuman Anya, kayaknya aku pengen bikin challenge nih, menantang penonton YouTube dan menantang cowok-cowok yang katanya ngefans sama Anya Geraldine, yang suka ngikutin Instagramnya Anya Geraldine. Ada satu barang nggak di sini? Kita coba tes barang yang sering Anya pakai. Mau dijual Andi? Jangan yang suka gue pakai, gue tonjok loh. Apa ya? Oke Anya, coba cari barang yang sering kamu pakainya. Apa ya? Apa aja pokoknya yang sering dipakai tiap hari. Apa ya? Sisir, tatokan. Bebas, bebas. Hmm, Roll rambut. maaf. Jangan ntar disantet, jangan. Roll rambut. Ada apa ya di sini ya? Apa ya? Oh wait. Ya. Aduh, aku bingung banget nih. Vakum aja nah. Nah, ini dipakai nggak? Enggak, aduh jahat banget Karin. Sumpah. Oke. Karin jahat banget. Oke, ini di sini ada ini namanya apa sih? Ini Karet namanya Jepang. karet Jepang ya. Oke, ini ada karet Jepang. Tapi pernah dipakai kan beberapa kan pasti. Iya, tapi kan nggak dibalikin lagi. Iya, berarti ini yang masih barunya. Oke. Gue ingin menantang kalian yang nonton YouTube ini Topi atau aja nggak? Nggak. apa? Bebas. Mau nambah topi? Ya, kalau itu mah terlalu banget nih. Ini kan lu sering pakai. Hah? Ini tas kayak gini nih. Ini kan jarang nih. Oke, biarkan dia memilih. Hmm. Oke, ya udah. Ini berarti ini karetnya berarti gue simpen ya. Nah, iyalah topi aja deh. Ini sekalian bonus karetnya deh. Oke, gini. Bonus karet. Gue akan ngasih challenge ke kalian yang nonton ini atau fansnya Anya. Buktikan kalau misalnya kalian benar-benar ngefans sama Anya. Ini kita jual, mau jual berapanya? Aku 5 nggak juta. Kita jual karet Jepang ini dan topi satu paket. Kita jual 5 juta. Kalau misalnya kalian mau beli, uangnya 100% Anya akan kita sumbangkan. Kah? Terserah Anya yang pilih, mau ke panti asuhan atau kemanapun. Oke. Nanti kita sumbangkan. Nantinya yang ngebeli ini akan kita samperin nih ya. Oh, kita samperin ya. Oke. Jadi akan disamperin oleh Anya Geraldine. Kalau misalnya kalian beli karet Jepang ini dan topinya seharga 5 juta, atau kalau misalnya kalian ada penawaran yang lebih tinggi, bebas, gue nggak ngebatasin karena 100% akan kita ngasih ke yayasan. Nanti kita pilih ya. Berarti yang ngasih harga lebih mahal tuh dermawan ya. Oke. Caranya adalah, nah ini yang gue bingung nih, gimana ya cara memfilter mereka ya? Oke, nanti kita kumpulin aja mereka di satu post Instagram. Nanti mungkin akan aku post di Instagram aku sama mungkin Instagramannya. Akan kita pilih orang yang serius ngasih penawaran untuk beli ini 5 juta atau lebih, dapat karet Jepang dan dapat topi ini. Oke? Kalau sampai ada yang bener, aku salut sih sama Kak Arif. Soalnya aku kayak percaya nggak percaya, mana mungkin gitu orang Salutnya mau jangan beli sama kayak- aku. Oh, sama yang beli. Salutnya sama yang beli dan sama Anya. Berarti mereka segitunya pengen berbagi dan pengen ketemuannya juga biar disamperin. Oke? Oke, bismillah, semoga ada yang beli. Saya Ini- udah jiper nih kayaknya, aduh mahal banget ya kali kan. Enggak ada, pasti ada orang yang mau nyumbang ke panti asuhan. Soalnya poinnya ini uangnya bukan buat kita juga, uangnya nggak bakal kita pakai, 100% kita sumbangin. Jadi gue tunggu penawaran dari kalian. Nanti setelah video ini tayang akan langsung gue post ya di Instagram gue dan di Instagramnya Anya, penawaran untuk topi dan karet Jepang seharga 5 juta rupiah atau lebih. Yang beli nanti akan disamperin oleh Anya Geraldine. Kita bareng-bareng ngasih uangnya ke tempat yang kita tuju nanti, entah itu panti asuhan atau apapun. Oke, itu aja Anya. Thank you banget Anya. Kita Thank you. udah ngobrol banyak banget. Aku cukup terinspirasi loh sama beberapa obrolan kita tadi, kayak yang kita kira ternyata Anya cuma foto seksi, Anya foto dengan pakaian terbuka dan dia tidak mengerti apa-apa. Ternyata setelah ngobrol banyak banget yang Anya mengerti dan apa ya? Jujur aja nggak nyangka sih. Ternyata mikirin sampai segitunya, mikirin engagement, mikirin image, mikirin segala macam. Emang dari dulu kayak gitu ya? Aku gampang kepikiran orangnya. Kenapa nggak yang itu aja sih yang ditunjukin ke public image-nya? Yang mana? Hanya yang pintar loh, bukan? Oh iya, nanti kan pelan-pelan ya kan. Ternyata dia tidak sebodoh yang gue kira. Oke Anya, thank you Anya ya, Oke. thank you ya, thank you ya. Bye. Udah jangan berdiri, duduk aja. Oke, thank you Anya. Gue lebih tinggi dari Anya. Enggak, toh. Dari Darmawan Bayu, tanyain bang, kalau makan nasi padang pakai sendok atau enggak? Ini Enggak lah. pertanyaan jebakan. Ya enggak lah. Menurut Anya, orang yang makan nasi padang pakai sendok itu kayak gimana? Solo. Ristiana_EDV, bang coba berdiri sama Anya, selisihnya berapa? Jangan jinjit gitu dong. Oke. Nah, ini dia yang sesungguhnya. Enggak kok Kak, enggak jauh-jauh banget. Ya udah, bubar ah.